Selamat malam, perkenalkan nama saya Yasinta Nastiana Indus, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku keempat pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang berjudul Kesejahteraan Ekonomi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kesejahteraan ekonomi, kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Kesejahteraan ekonomi terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya atau sehubungan dengan kebijakan pemerintah. Dan kesejahteraan ekonomi teoritis adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan kesejahteraan ekonomi terapan yang handal. Sejarah kesejahteraan ekonomi adalah seutas sejarah pada abad ke-20. Selama abad ke-20, kesejahteraan ekonomi muncul dari ekonomi neoklasik, yaitu dari teori sebagai bidang studi kasus. Prasejarah dari teori marginal permintaan sudah dikenal dan akan diuraikan secara singkat di sini. Ekonomi politik klasik dari Smith melalui Mill dan Keynes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Ini diekspresikan dalam paradoks Smith tentang berlian dan air. Dengan demikian, ekonomi politik klasik berfokus pada harga jangka panjang dengan tenaga kerja sebagai ukuran biaya. Tentu saja, beberapa bagian dalam klasik tulisan yang mengarah ke teori marginalis. Malthus mengisyaratkan sedikit esai yang diketahui bahwa harga permintaan akan menjadi kesediaan marginal untuk membayar dan proposisinya tentang penurunan produktivitas lahan akan digeneralisasikan dalam ekonomi neoklasik. John Stuart Mill memiliki konsep modern tentang permintaan diterapkan dalam kasus yang luar biasa seperti perdagangan internasional dan monopoli. Dia tidak mengambilnya dari premis utilitarian. Utilitarianisme dan teori harga tinggal bersama dalam pemikiran Mill. Juga tidak memiliki masalah. Utilitarianisme adalah jenis konsekuensialis teori etika, meskipun penerapannya mungkin terbatas pada kebijakan publik. Tetapi ada beberapa jenis konsekualisme dan utilitarianisme. Pigault adalah sebuah contoh dari utilitarianisme kepuasan. Pertama, utilitarianisme adalah filsafat moral. Artinya, pemikiran pertama dan terpenting berkaitan dengan tindakan yang harus kita lakukan, dengan cara keputusan yang harus dibuat, atau bagaimana kita harus memutuskan bagaimana bertindak. Utilitarianisme tunduk pada sejumlah kritik sebagai filosofi moral, seperti filosofi moral lainnya. Beberapa dari kritik tersebut akan dibahas di bawah ini secara khusus. Pemikiran utilitarian dapat diterapkan pada keputusan di antara kebijakan publik alternatif. Pada awal abad ini, penggunaan konsep utilitas telah menjadi umum dalam ilmu ekonomi sebagai dasar dari teori penawaran, permintaan, dan keseimbangan. Beberapa ekonomi mengikuti Mill dan menjadikan ini aspek seorang jenderal pemahaman utilitarian tentang etika dan kebijakan publik, sementara yang lain menolak ini sebagai tindakan ilmiah. Meskipun beberapa kesulitan matematika yang diakui dengan terkecuali bahkan mereka yang menolak utilitarianisme bisa berbuat lebih baik daripada menghitung keberadaan hubungan fungsional utilitas dengan lari kuantitas barang konsumsi, dan ini telah menjadi kasus hingga abad ke-20. Utilitarianisme yang diwariskan Pigault dan Marx bukanlah utilitarianisme prevensi ordinal dari ekonomi mikromodern, melainkan utilitarianisme kepuasan, yaitu
utilitarianisme yang terkait sejumlah subjek dengan kepuasan atau keinginan. Gagasan tentang fungsi kesejahteraan sosial dan perpanjangan dari sejumlah fungsi utilitas. Dalam makalah pendirian tentang fungsi kesejahteraan sosial, mulai dengan mendefinisikan fungsi kesejahteraan ekonomi yang mengeneralisasikan penjumlahan dari utilitas Piaget dalam dua cara. Pertama, di mana penjumlahan utilitas adalah fungsi majemuk dari jumlah barang dan jasa yang dijumlahkan oleh individu. Bergson membagi dengan fungsi majemuk dan menjadikan kesejahteraan sebagai fungsi dari kuantitas itu sendiri. Kesejahteraan ekonomi sebagai kasus khusus. Namun, di luar kasus khusus itu, tidak menawarkan jawaban dalam prakteknya. Di sisi lain, lebih baik penilaian berdasarkan tes, kompensasi, dan kurva. Ketidakpedulian komunitas tidaknya dapat memberikan beberapa jawaban berdasarkan evaluasi ekonomi. Tetapi, ini tetap tidak meyakinkan, karena tidak adanya kriteria untuk menilai lebih baik dan lebih buruk distribusi kesejahteraan dan kriteria itu. Membedakan pendekatan transdental teori pilihan sosial, yaitu pendekatan yang mencari keadaan sosial terbaik yang unik, dan pendekatan komparatif yang berkonsentrasi pada evaluasi relatif. Beberapa alternatif konkret mungkin lebih dari satu titik atau konvergen. Nampaknya pendekatan fungsi kesejahteraan sosial bersifat transdental pendekatan, dalam artian Liddell dan ekonomi kesejahteraan baru memiliki pendekatan komparatif, dan Sen menolak pendekatan transdental tersebut. Pada tahun 1950, banyak detail yang baik dari ekonomi, kesejahteraan ekonomi baru maupun sosial. Pendekatan fungsi kesejahteraan telah diklarifikasi, meskipun masih banyak yang harus yang selesai dilakukan. Diskusi ini akan terus berlanjut meskipun banyak isu yang muncul dan menimbulkan pertanyaan baru, baik tentang yayasan maupun penerapan ekonomi, yaitu kesejahteraan dari salah satu sekolah pada saat yang sama. Kesejahteraan ekonomi mengasumsikan peran lebih berpengaruh dalam profesi ekonomi, dan sejauh ini teori ekonomi berpengaruh di dunia yang memiliki kebijakan lebih luas. Penulis lebih lanjut yaitu oleh Samuelson, Graff, dan Butler menyiapkan panggung untuk sesuatu seperti zaman keemasan kesejahteraan ekonomi. Dalam makalah yang diterbitkan pada tahun 1950-an, Samuelson memperluas kesejahteraan ekonomi ordinal ke kasus yang sebagian besar diabaikan sejak Mill menulis. Ini adalah kantor pemerintah yang tepat untuk membangun dan memelihara untuk keamanan navigasi. Dalam dua makalah, Samuelson memperkenalkan teori barang konsumsi publik atau kolektif. Samuelson sangat mengidealkan karena mengasumsikan hanya ada dua jenis barang, yaitu barang pribadi atau murni dan barang publik. Yang terakhir dibedakan oleh fakta bahwa mereka bukan saingan. Konsumsi setiap individu seperti ini tidak akan mengurangi konsumsi orang lain atas hal itu. Pada pertengahan 1950-an, kontroversi antara kardinal dan ordinalisme disebut sudah berakhir. Untuk sebagian besar hal ini berakhir antara kekalahan pada kedua sisi. Ordinalisme memegang dasar kunci dalam teori equilibrium pasar kepastian. Utilitas utama akan terus berperan dalam beberapa ekonomi, tapi ini bukan kegunaan utama Piaget.
baik poin-poin yang membangkitkan semangat para kontroversi dan keyakinan bahwa satu pihak harus menjadi benar dan kesalahan lain tidak lagi menuntut banyak minat pada lingkungan